Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang IC 555. IC ini kepanjangan dari Integrated Circuit. Jadi ini adalah komponen elektronika, ya, komponen elektronika yang di dalamnya itu terdiri dari komponen-komponen lain seperti transistor, kapasitor, dan resistor maupun dioda yang kemudian dirangkai sedemikian rupa dengan jalur yang sangat kecil sekali untuk keperluan-keperluan tertentu, ya. Dan di sini kita akan bahas tentang IC dengan seri 555 karena seri IC itu banyak sekali tergantung kebutuhan. Kemudian fungsi dari IC 55 ini biasanya disebut dengan IC timer, ya, merupakan IC sirkuit terpadu atau orang biasanya menyebutnya chip, ya. Jadi IC itu kadang-kadang disebut dengan chip yang digunakan dalam rangkaian elektronika sebagai penunda waktu atau delay timer. Kemudian bisa menjadi rangkaian flip-flop, osilator itu membangkitkan gelombang frekuensi, kemudian saklar sentuh, pemicu atau trigger pada rangkaian lain. Sebenarnya banyak sekali, ya, implementasi IC 55. Intinya dia banyak digunakan ini dalam flip-flop, osilator maupun pemicu trigger pada rangkaian lain, termasuk membuat timer, ya. Kemudian bentuk IC 55. IC 55 ini bentuknya seperti ini, dia memiliki 8. Ini bentuk IC yang dengan PCB menempel, ya. Maksudnya IC ini ketika memasangnya itu ditempel kemudian disolder. NE555. Kemudian ada bentuknya yang seperti ini dengan kaki panjang, ini pada umumnya ini ditancapkan di PCB untuk merangkainya. Kemudian cara membaca kaki itu begini. Anda lihat di situ ada di sebelah ujung IC itu biasanya ada lekukan separuh lingkaran, kemudian satunya ada lingkaran di salah satu pojok kaki. Nah, ini merupakan penanda letak pin pertama, letak kaki pertama. Kalau di IC sebelumnya ini disimbolkan dengan adanya ini lingkaran kecil ini di bagian bawah, pojok bagian bawah, berarti ini menandakan pin atau kaki pertama. Jadi untuk membaca ini kaki pertama yang mana, kaki kedua yang mana, tinggal lihat posisinya bulatan ini. Apabila tidak ada bulatan, lihat apakah ujungnya ini ada lekuknya di mana. Ketika ada lekuknya di sebelah kiri ini, maka otomatis kaki pertama itu berada di lekuk bawah. Kalau IC ini kita hadapkan lekuknya ini ke kiri dari pandangan kita. Sehingga di sini kaki pertama itu adalah yang ini, ya. Urutannya seperti ini: kaki kedua, kaki ketiga, kaki keempat, terus sebelahnya kaki kelima, kemudian kaki 6, kaki 7, kaki 8. Apapun model IC-nya, itu cara membaca kakinya seperti ini, ya. Anda lihat tandanya, simbolnya itu letaknya di mana. Oke. Selanjutnya kita coba mengamati datasheet dari IC ini. Datasheet ini merupakan biasanya keterangan dari kaki-kaki, fungsi kaki-kaki dari IC. Yang pertama, kaki ini memiliki 8 kaki, ya. Yang pertama adalah ground atau GND. Pin 1 atau kaki 1 ini kalau kita mendengar ground atau GND itu berarti akan dihubungkan ke tegangan min atau tegangan negatif. Kemudian yang kedua, trigger pemicu, ini digunakan untuk memicu output menjadi high.
Kondisi high akan terjadi apabila level tegangan pada pin trigger ini berubah dari high menuju ke lebih kecil dari sepertiga VCC. Dari high, jadi trigger ini, kondisi trigger ini akan akan terjadi apabila awalnya trigger ini kondisinya adalah high atau bertegangan plus. Selanjutnya dari tegangan plus ini diperkecil tegangannya atau diubah menjadi negatif atau minimal lebih kecil dari sepertiga VCC. Sepertiga VCC itu berarti kalau kita menggunakan 5 volt, maka sepertiga dari 5 volt itu berapa? Maka itu adalah batas minimal trigger itu bisa bekerja dari positif, kemudian dikurangi minimal sepertiga dari VCC. Nah, tapi biasanya kita tidak menghitung di sini sepertiga VCC, umumnya langsung min dikasih negatif seperti itu saja. Itu sudah lebih kecil dari sepertiga malahan. Kemudian pin 3 output. Output ini memiliki dua luaran, yaitu kalau tidak high ya low. High itu berarti keluar tegangan positif plus, kemudian low itu berarti keluar negatif. Selanjutnya pin 4, kaki yang keempat ini reset. Reset ini apabila pin 4 itu digroundkan atau dikasih tegangan negatif, maka akan terjadi proses reset, dan reset ini akan menyebabkan perangkat ini menjadi off atau tidak bekerja. Oleh karena itu, untuk memastikan IC dalam kondisi on, pin 4 biasanya diberikan sinyal high. Umumnya reset ini jarang digunakan, sehingga biasanya kaki nomor 4 ini langsung digandeng dengan kaki 8. Kaki 8 itu VCC atau tegangan plus. Kemudian pin 5 count, ini terminal control voltage, pengatur tegangan, memberikan akses terhadap pembagi tegangan internal secara default. Tegangan yang ditentukan adalah 2/3 VCC. Pin 5 ini juga umumnya dipakai default. Default itu berarti hanya tidak ada pengaturan khusus, dibiarkan biasanya atau dihubungkan dengan kapasitor ke negatif. Kemudian pin 6. Pin 6 ini adalah threshold. Threshold ini digunakan untuk membuat output menjadi low, ya. Threshold ini sekali lagi digunakan untuk membuat output itu berarti kaki 3 menjadi low atau tegangannya keluar menjadi negatif. Kondisi low pada output ini akan terjadi apabila pin 6 atau threshold ini berubah dari low menuju lebih besar dari sepertiga VCC. Nah, ini kebalikan dari reset tadi. Reset. Hanya saja reset itu tadi berfungsi itu apabila diberi tegangan low. Kemudian pin ke-7 discharge. Ini pada saat output low, kemudian impedansi pin 7 adalah low, sedangkan pada saat output high, impedans pin 7 adalah high. Kemudian di sini dijelaskan pin discharge ini biasanya dihubungkan dengan kapasitor yang berfungsi sebagai penentu interval pewaktuan. Kapasitor akan mengisi dan membuang muatan seiring dengan impedansi pada pin 7. Waktu pembuangan muatan inilah yang menentukan interval pewaktu dari IC 55, ya. Kemudian pin 8 ini berisi tegangan positif. Bisa di IC 55 ini bisa diberi tegangan mulai 4,5 volt sampai dengan 16 volt.
Kemudian untuk aplikasi 55 ya, yang pertama multivibrator monostable. Dikatakan monostable ini mono itu satu, kemudian stable ya stabil, yang dimana kondisi awal pada output adalah low dan setelah dipicu output akan menjadi high selama waktu tertentu. Jadi di monostable ini harus ada pemicunya, ada triggernya untuk dia dapat bekerja agar outputnya itu menjadi high. Nah, bentuk contoh rangkaian monostable itu seperti ini ya. Jadi ketika ini sudah di switch, nanti LED-nya ini akan menyala karena pin 3 output ini akan mengeluarkan tegangan positif sehingga LED ini nyala. Nyalanya LED ini sampai kapan? Ini ditentukan oleh besarnya kapasitor yang ada ini dan resistor yang ada. Kemudian yang kedua multivibrator stable ya. Stable ini rangkaian memiliki kondisi output low dan high yang berubah secara otomatis secara terus menerus. Jika monostable tadi berubah ketika diberi trigger dan hanya sekali saja, ketika sudah tidak diberi trigger ya berhenti. Tapi untuk astable ini dia akan berubah dari low ke high terus menerus secara otomatis. Bentuk rangkaiannya seperti ini ya. Di sini hampir sama dengan monostable, hanya saja di posisi ini ada dua resistor ya. Kemudian LED ini akan menyala, mati, kemudian nyala lagi dan mati lagi secara terus menerus. Dan ini perbedaan dua rangkaian tadi, yang sebelah kiri ini adalah monostable dan yang sebelah kanan ini adalah astable. Pada seperti yang saya jelaskan tadi di sini, untuk monostable ini mengandalkan switch ini mengarah dari ground atau negatif, nanti akan diarahkan ke pin 2. Kemudian ini ada resistor pull up resistor, ini biasanya bernilai 10K, ini dihubungkan ke tegangan positif. Hal itu sesuai dengan teori tadi, bahwasanya trigger itu akan berfungsi ketika pin 2 ini, kaki nomor 2 ini awalnya bernilai tegangannya itu adalah plus itu diperoleh dari resistor ini atau high. Kemudian dan dari plus itu kemudian sampai dia lebih kecil dari sepertiga VCC. Sepertiga VCC itu kalau switch ini dipencet, maka pin 2 itu tidak lagi sepertiga tapi 0 tegangan low ya, tegangan low lebih kecil, sangat lebih kecil dari sepertiga VCC, sehingga proses trigger akan terjadi. Kemudian di sini ada resistor 100 kilo ohm sama 47 mikrofarad, kapasitor 47 mikrofarad. Inilah yang menentukan, kapasitor dan resistor ini yang menentukan lama tidaknya delay pada IC 55 ini. Jadi outputnya ini nanti nyalanya lama atau tidak itu tergantung kapasitor yang ada. Semakin besar kapasitor maka semakin lama nyalanya. Begitu juga semakin besar resistor ini semakin lama nyalanya. Kenapa? Karena dengan resistor semakin besar dan kapasitor semakin besar nilainya, proses charging dan discharging itu juga akan berjalan dengan lama. Begitu juga sebaliknya, kalau ingin cepat maka bisa diganti resistor maupun kapasitornya diperkecil. Nah, sedangkan untuk astable ini memiliki dua resistor untuk mengatur delaynya. Ada resistor 1 dan resistor 2, di mana resistor 1 ini 100 kilo ohm ya yang dipakai. Ini terhubung ke pin nomor 7 dan ke resistor 2. Kemudian resistor 2 ini terhubung ke kapasitor dan ke pin nomor 6 adalah threshold dan trigger. Jadi di sini triggernya itu di sistem otomatis sebenarnya. Nah, untuk astable ini untuk menyalakan lampu, dia prosesnya adalah
ketika ini dijalankan maka dia akan terus-menerus menyala, maksudnya menyala, nyala, mati, nyala, mati, dimana pin output 3 ini akan bernilai high, sesaat kemudian dia akan bernilai low, ya saat kemudian akan bernilai high. Sedangkan yang monostable ini kalau switchnya ini tidak ditekan ya tidak berjalan, dan ketika ditekan sekali dia hanya berjalan sekali, selanjutnya dia akan berhenti. Oke. Kemudian menentukan durasi waktu IC55. Saya tadi menjelaskan bahwasanya lama tidaknya durasi waktu IC55 itu ditentukan oleh kapasitor dan resistor. Semakin besar, nah untuk menghitungnya kita dapat menggunakan aplikasi yang ada di Android. Anda dapat menginstal aplikasi Electrodock. Aplikasi ini banyak digunakan untuk sebagai perhitungan baik resistor, kapasitor dan lain-lain, termasuk IC55 ini ya. Jadi Anda silakan diinstal, kemudian pilih yang IC55 kalkulator, kemudian nanti di sini akan dijelaskan ada rangkaiannya. Ini ada pilihan di sini, mode astable atau monostable mode. Jadi ini contohnya yang tampilan stable mode. Nanti kita menginginkan frekuensi berapa, misalnya kita ingin lampu itu nyala hidup itu dalam 2 detik sekali, maka kita bisa mengisinya di sini frekuensinya 2 detik, sehingga nanti akan ketemu nilai kapasitor dan resistornya ini akan dihitung ya. Kemudian di sini ada duty cycle. Duty cycle itu merupakan prosentase. Jadi prosentase itu begini, duty cycle itu lamanya posisi high dan lamanya posisi low pada outputnya. Jadi pada output itu kan kalau di stable itu kan sesaat itu nyala, kemudian sesaat itu mati. Nah, berapa lama nyalanya dan berapa lama matinya itu frekuensinya tetap ya, tapi berapa lama high-nya dan berapa lama matinya itu ditentukan oleh duty cycle. Duty cycle ini hubungannya nanti nilai resistor 1 dan R2. Duty cycle itu kalau dibuat 50% berarti sama. Dalam 1 detik itu misalnya nyala nyala high, 1 detik kemudian nyala low, atau bisa dibuat setengah detik nyala high dan setengah detik nyala low. Kalau duty cycle-nya itu kemudian dibikin lebih kecil prosentasenya, maka dalam 1 detik itu mungkin 1/10 ya, sekian persen itu nyala high, kemudian yang agak lama nyala low-nya. Begitu juga ketika duty cycle-nya dibuat tinggi, maka high-nya itu bisa lebih lama dan low-nya itu cuman sebentar. Nah, ini sudah ada penjelasan nanti ya. Sudah ada penjelasan terkait dengan nilai resistor yang akan dibuat dan nilai kapasitor yang akan dipakai. Tentu nilai kapasitor dan resistor ini ketika diimplementasikan di rangkaian yang sebenarnya mungkin tidak persis ya, karena apa? Itu tergantung dari kualitas komponen yang kita pakai juga, kualitas resistor yang kita pakai juga. Di situ ada toleransi. Begitu juga yang kapasitor, di situ juga ada toleransi. Tidak mungkin kapasitor dan resistor itu kalau dibilang 1 ohm itu benar-benar 1 ohm, kalau dibilang 4,7 mikrofarad itu benar-benar 4,7 mikrofarad. Sehingga hasil dari rangkaian itu ya tidak persis. Misalnya kita menentukan frekuensi 2 Hz, tidak persis 2 Hz, bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Oke, demikian penjelasan dari IC55.
Untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan penggunaan monostable dan stable. Kita rangkai. Kebetulan informasi harga untuk IC 55 ini sangat murah. Untuk satunya itu kira-kira kalau di online itu ada yang harga 1000, 2000 ya. Istilah masih murah sekali. Jadi silakan Anda beli, kemudian dibuat rangkaian monostable dan stable, kemudian diatur nilai resistornya, nanti akan menghasilkan frekuensi berapa ya, sesuai atau tidak dengan perhitungan kalkulator IC 555. Demikian saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.